Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan review saya tentang high hydrostatic pressure dengan mata kuliah unit proses dan dosen pengampu Ibu Dewi Fortuna. Baiklah, perkenalkan nama saya di sini Winda Pertiwi dengan NIM D1C022012 dari kelas R02. Jadi ada subbab pembahasan di sini. Subbab pembahasan saya ada definisi high hydrostatic pressure, alatnya, selanjutnya ada prinsip kerjanya dan pengaruhnya pada produk pangan. Baiklah, masuk pada bab 1 di definisi. Definisinya itu proses antimikroba non-termal yang penggunaan high hydrostatic pressure ini menggunakan tekanan dengan rentang tekanan 108 hingga 800 megapascal, namun memakai suhu yang sangat rendah. Selanjutnya, penggunaan metode ini adalah untuk inaktifikasi enzim tanpa menerapkan panas. Selanjutnya ada alat. Jadi di sini saya mengambil contoh alat mesin untuk pembuatan jus dan susu. Di sini ada alat high hydrostatic pressure untuk pengolahan jus dan alat high hydrostatic pressure untuk pengolahan susu skala industri. Selanjutnya, bab 3 ada prinsip kerja. Jadi, prinsip kerja high hydrostatic pressure itu terdiri dari dua. Yang pertama, itu ada tekanan hidrostatik tinggi. Jadi, tekanan hidrostatik tinggi ini memberikan tekanan tinggi pada makanan selama beberapa detik hingga beberapa menit untuk inaktifikasi mikroba atau untuk memodifikasi atribut produk sehingga dapat meningkatkan umur simpan dan mempertahankan nilai gizi dan kualitas pangan. Selanjutnya ada proses termal yang rendah dengan menggunakan energi panas yang rendah sehingga dapat mempertahankan karakteristik sensori makanan. Ini ada mekanisme kerja high hydrostatic pressure di mana di sini ada gambar yang menunjukkan jus jeruk yang diberikan tekanan dengan proses termal yang rendah. Dan di sini ada sistem kerja dari komponen-komponen yang ada pada mesin high hydrostatic pressure. Selanjutnya, bab 4 itu ada pengaruh penerapan high hydrostatic pressure dalam produk makanan. Yang pertama, saya mengambil contoh pada produk keju. Jadi, dapat dilihat di tabel bahwa ada mikroorganisme dari keju, mikroorganisme sasaran dari keju, dengan jenis kejunya masing-masing dan perlakuan tekanannya masing-masing. Yang pertama itu ada E. coli dengan jenis keju cheddar raw milk cheese. Untuk menginaktifikasinya, kita harus memberikan tekanan pada 350 megapascal dan waktu 5 menit. Di sini ada mekanisme kerjanya. Dapat dilihat di sini beberapa mikroorganisme dari keju dan enzim yang akan dinonaktifkan dengan pengolahan high hydrostatic pressure. Dapat saya sebutkan di sini ada enzim plasmin, pepsin, dan chymosin yang akan diinaktifikasi. Selanjutnya ini ada pembahasan tentang keju. Jadi pada tekanan 300 megapascal selama 10 menit pada suhu 12 derajat Celcius itu dapat menyebabkan konversi air bebas menjadi air yang terikat protein. Selanjutnya ada distribusi garam, peningkatan distribusi zat terlarut dalam keju olahan. Selanjutnya itu ada peningkatan warna dan kekuningan permukaan keju. Untuk tekanan high hydrostatic pressure pada tekanan 200 hingga 500 megapascal itu akan menghasilkan modifikasi struktur mikro dan sifat tekstur keju. Selanjutnya,
struktur mikro keju yang lebih homogen, dan peningkatan panjang partikel rusak rata-rata, peningkatan keseragaman panjang, dan menghaluskan permukaan yang disempurnakan keju. Selanjutnya, ada high hydrostatic pressure di produk susu. Dapat dilihat pada tabel di sini ada mikroorganisme yang akan diinaktifikasi pada keju itu membutuhkan tekanan masing-masing tergantung ketahanan mikroorganismenya sendiri. Saya contohkan di sini ada Lactobacillus casei yang harus diinaktifikasi dengan tekanan 150 megapascal. Selanjutnya ada pengaruh high hydrostatic pressure pada proses susu. Jadi di sini menginaktifikasi mikroflora asli yang berasal dari dalam susu oleh high hydrostatic pressure dengan mengurangi populasi hingga 1, 2, dan 3 pengurangan desimal ketika diperlakukan pada 100, 150, dan 300 megapascal. Masing-masing hasil yang dihasilkan mirip dengan pasteurisasi termal HTST. Lanjut pada produk ketiga itu ada contoh dari produk yogurt. Jadi dengan meningkatkan tekanan jumlah asam laktat, jadi dengan meningkatnya tekanan hydrostatic pressure, jumlah asam laktat dan asam asetat itu akan meningkat dan inaktifikasi mikroba pada tekanan 375 megapascal. Untuk inaktifikasi L-monositogenes itu pada 600 megapascal dan inaktifikasi S. aureus. Selanjutnya, HHP juga memberikan efek pada protein susu dan efek pada sifat reologinya. Sekian presentasi revisi review jurnal high hydrostatic pressure dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.